India memiliki adat istiadat dan budaya yang unik. Keyakinan bahwa Tuhan ada dalam segala hal adalah aspek mendasar dari banyak tradisi keagamaan India. Hal ini terlihat jelas di kuil Karni Mata. Kuil Karni Mata merupakan sebuah kuil yang terletak di kota Gurun Desnok di negara bagian Rajasthan, India yang dihuni oleh ribuan tikus. Kuil ini menampung lebih dari 25.000 tikus. Jika biasanya hewan pengerat ini dianggap sebagai hama, namun di kuil ini, tikus-tikus ini bahkan dihormati sebagai makhluk suci yang melambangkan keilahian. Tikus di kuil Karni Mata tidak hanya hidup dan makan di dalam lingkungan kuil, tetapi juga disembah oleh umat yang memadati kuil. Hewan pengerat yang berada di kuil ini dianggap sebagai hewan suci dan disebut dengan istilah Kabbah. Mereka diberikan makan biji-bijian, susu, dan tempurung kelapa dari mangkuk logam besar. Air yang diminum oleh tikus dianggap suci dan memakan sisa makanan tikus dianggap membawa keberuntungan bagi mereka yang berziarah ke kuil. Asal-usul kuil Karni Mata berakar pada kehidupan Karni Mata, seorang wanita terhormat dari kasta Charan yang tinggal di Rajasthan selama abad ke-14 hingga ke-16. Dia dianggap sebagai inkarnasi Durga, yaitu dewi kekuasaan dan kemenangan Hindu, sehingga bisa melakukan banyak keajaiban, termasuk membangkitkan kembali anak tirinya yang bernama Laksman, yang menemui ajalnya saat mencoba meminum air dari danau Kapil di dekat kuil. Menurut legenda, Karni Mata memohon kepada Yama, dewa kematian, untuk memulihkan kehidupan Laksman. Awalnya menolak, namun Yama kemudian menerima karena tergerak oleh pengabdiannya yang tak tergoyahkan. Yama mereinkarnasi Laksman dan pengikut klan Charan lainnya menjadi tikus. Kerabat Karni Mata akan menjalani siklus inkarnasi tikus sebelum mencapai kelahiran kembali sebagai manusia. Kuil ini dibuat sebagai penghormatan kepada Karni Mata. Bahkan ketika wabah paling parah terjadi, tikus-tikus kuil ini tidak tersentuh. Konon, meskipun mereka bebas berkeliaran, tikus-tikus tersebut tidak pernah keluar dari area kuil. Menurut beberapa kepercayaan, ada anggapan bahwa jika seseorang bertemu dengan tikus albino di tengah lautan tikus hitam dan coklat, dianggap dapat membawa keberuntungan besar. Meski tikus albino ini jarang terlihat, tetapi keberadaannya dipercaya sebagai berkah langsung dari sang dewi. Menemukan tikus albino dipercaya dapat menjanjikan nasib baik dan perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Para penganutnya juga percaya bahwa jika Kabbah melintasi kaki seseorang, itu juga menandakan keberuntungan. Apabila seekor tikus terbunuh secara tidak sengaja, tikus tersebut harus diganti dengan tikus yang terbuat dari perak atau emas murni. Oleh karena itu, pengunjung yang sedang berkunjung ke kuil Karni Mata diharuskan melangkah dengan sangat hati-hati saat berada di kawasan kuil agar tikus tidak terjepit di bawah kaki. Praktik ini menggarisbawahi rasa hormat yang mendalam terhadap populasi hewan pengerat di kuil tersebut. Struktur kuil merupakan perpaduan gaya Rajputana dan Mughal. Keindahan kuil ini menjadi bukti warisan arsitektur Rajasthan yang kaya. Ketika memasuki kuil, terdapat halaman menawan yang dikelilingi oleh kuil-kuil kecil dan tempat suci utama. Kuil-kuil tersebut diyakini dibangun pada abad ke-15 sebagai penghormatan kepada Karni Mata. Patung dewa tersebut yang dihiasi dengan ornamen-ornamen indah memancarkan aura ketenangan. Semua ini menarik para penyembahnya untuk berdoa. Bagian luar kuil dibangun pada abad ke-20 oleh Maharaja Ganga Singh dari Bikaner. Bagian luar ini menampilkan fasad marmer putih yang berkilau di bawah sinar matahari gurun. Pintu perak berukir rumit dengan lukisan dinding yang menggambarkan dewa Hindu dan dongeng mitologi menghiasi pintu masuk. Pintu perak tersebut dilengkapi dengan jendela Jaharoka di dinding luar yang menampilkan ukiran Trisula dan tikus.
Meskipun mungkin terlihat tidak biasa bagi orang luar, kuil ini memiliki arti penting yang sangat besar bagi umatnya. 2 kali dalam setahun sering diadakan festival Karni Mata yang biasanya pada bulan-bulan Hindu Chaitra pada bulan Maret sampai April dan Aswin pada bulan September sampai Oktober. Selama festival, para pemuja dari berbagai penjuru berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada Karni Mata, termasuk tikus-tikus yang menghuni kuil. Terlepas dari pengabdian dan aura mistis yang menyelimuti, kuil ini bukannya tanpa kontroversi dan tantangan. Populasi tikus yang besar terkadang menimbulkan kekhawatiran mengenai kebersihan dan sanitasi. Namun otoritas kuil yang didukung oleh masyarakat setempat dan pemujanya telah proaktif dalam memastikan kesejahteraan tikus-tikus tersebut. Beberapa keluarga tinggal secara permanen merawat tikus dan menjaga kebersihan. Mereka membuang kotoran dan remah-remah makanan dari lantai. Sejauh ini tidak ada catatan kasus manusia tertular penyakit dari tikus kuil yang menakjubkan ini.